Di sini saya akan buktikan sekarang bahwa Al-Quran Shadaqallahul Azim. Gini. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbi fasola. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung, sukses, menang orang yang selalu membersihkan jiwanya. Badaka rosma robihi fasola. Lalu dia mengingat Tuhannya, lalu menjalin hubungan baik. Fasola, dia sholat. Oke? Apakah itu pilihan manusia? Ternyata kata Allah, bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan manusia itu memilih kehidupan dunia. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kok berani mengatakan akhirat fana? Halo. Makanya sampean ora ketemu Gusti Allah, nggak ketemu Tuhan itu di dunia. Ketemu Tuhan itu di akhirat. Dengan jalan apa? Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung, sukses itu orang yang membersihkan jiwanya. Karena bisa ketemu itu dengan jiwa-jiwa yang bersih, yang bisa irji ila rabbiki. Dia maha suci. Tapi kita seneng milih yang kotor-kotor. Wong dunia isine kotor. Semua hasil dunia ini yang kita makan jadi kotoran. Yang kau kumpulkan nggak bako, hilang. Tapi yang kau sedekahkan itu yang benar-benar milikmu. Karena engkau telah kau kembalikan ke jalan Tuhan. Kau kembalikan kepada pemiliknya dan telah engkau serahkan, bahkan dirimu engkau serahkan dengan pasrah sumarah. Forum aja pasrah sumarah, silaturahmi pasrah sumarah. Silaturahmi itu menjalin hubungan dengan yang Maha Rahim. Dengan cara apa? Pasrah sumarah, diserahne kabeh, bersih, tidak ada beban. Apakah kita suka yang begitu? Enggak suka. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan dia lebih memilih kehidupan padahal Allah bilang wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu ternyata lebih baik dan lebih kekal. Berantem enggak pernyataan sampean dengan firman Tuhan? Berani-beraninya. Makanya saya katakan Pak, pinjem istilah dimensi. Kalau jenengan mau pengen deket Tuhan, berjumpa Tuhan, tawajuhan, masih gunakan dimensi dohir, dimensi fisik, ora ketemu Pak. Untuk masuk ke arah sana, syaratnya qad aflaha man tazakka. Itu betul nggak ada apa itu? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, sukseslah orang yang selalu membersihkan jiwanya, menjaga kebersihan, berusaha untuk menjaga kebersihan jiwanya. Dan sungguh merugi, celakalah bagi orang yang mengotorinya. Dunia ini isinya kotoran. Tapi kalau kita senang milih dunia, ya kemana-mana kita cuman bawa kotoran yang akan jadi isi. Karena itu pilihanmu. Dibela-belain, orang kenal pagi, nggak kenal siang, nggak kenal hujan, nggak kenal panas. Cuman bela nih, saya ambune ora enak. Sing ambune ora enak itu ya sing silit, cedake silit, ambune ora enak tapi dibelain setengah mati itu.
Dibilani tirakat barang. Dibilani ora wani jajan ning warung. Oh, bilani sing ambune fakta fiktif. Oh, ngono dia alhamdulillah Pak bisa buat nyogok polisi. Ngono ya, sing tau nyogok polisi. Karo digawani bekel ben ora mangan ning warung nganggo nyogok polisi. Ada yang gitu enggak gitu? Nah, yang ada memberikan penjelasan tuh. Pripun? Enggak, sekira ini bisa dipahami apa tidak? Nah iya Pak. Kita ini ada di dua alam Bapak. Kita ini hidup di dua dimensi. Dimensi dunia dan dimensi akhirat. Ada dunia, ada barzah. Nih, saya bicara ini kan pakai mulut. Tapi di hati ini juga ada aktivitas, Pak. Jenengan gimana kira? Ketika jenengan mendengarkan saya pakai kuping, ada nggak dalam batin aktivitas? Iya. Ada nggak dalam pikiran aktivitas? Ada nggak dalam hati aktivitas? Lah itu apa? Orang lain nggak tahu loh. Lu kadang-kadang zaman jengkel kan saya, oh Pak Warto lambene ngono bareng kae kan. Tapi ya wong Banten ya aku ora ngerti. Itu kan dimensi beda, Pak. Iya. Nah, monggo saiki ndak di wis ora percaya ora apa-apa. Jangan percaya dengan saya. Ya, saya bukan orang yang sedang cari kepercayaan karena nggak percaya sama saya sekalipun jenengan ora jadi kafir. Ora apa-apa, ora percaya karo aku iki. Tapi nek arep ora percaya karo Gusti Allah ya monggo, ora mungkin. Oh, iku pilihane dhewe. Ya, arep milih Gusti Allah, milih dunya apa milih. Tapi akhirat tuh lebih kekal ya. Iya. Dimensi Tuhan tuh maha dimensi. Iya, maha dimensi. Ya kan? Ah, iya. Monggo nih, ojo aku terus Hendri. Aku nek disorot terus aku menengae sungkan. Iya. Oh, Al-haq min rabbik. Kebenaran dari Tuhanmu. Lalu begini. Semoga lantang sithik, Iya. ketoke kaya Gatot Kaca. Kaya Arjuna ora pantes. Al-haq min rabbik, Pak. Kebenaran dari Tuhanmu. Kemudian ada yang disebut dengan kodok. Artinya ketetapan Allah. Kemudian berlakulah terhadap makhluk yang disebut dengan takdir. Gitu. Dan itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Nah, ketika seseorang berhadapan dengan ketetapan Allah juga yang disebut dengan hukum ya. Ketika seseorang tidak melakukan apa yang sesuai dengan keinginan Allah, maka disebut batil. Kebatilan, kezaliman. Gitu. Lalu bagaimana kita mensikapi? Kita tahu bahwa itu adalah kodok. Itu adalah ketetapan Allah, sesuatu yang buruk yang menimpa kita, dan itu yang disebut dengan takdir. Gitu. Nah, takdir yang terjadi sama diri kita itu adalah keburukan. Nah, kan kita juga dituntut untuk ridho, untuk ridho terhadap takdir itu. Nah, sementara di sisi lain ada ketetapan ya, contoh di Al-Quran sendiri Allah juga yang menyatakan asariku wasarikotu faktou aidiyahuma. Gitu. Orang yang mencuri, laki-laki ataupun perempuan, maka potonglah tangannya. Nah, seperti itu. Artinya hak itu dari Allah, dan sementara pencurian itu kan batil, dan batil itu pun ketentuan dari Allah. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian Allah menetapkan hukumnya gitu kan, bahwa yang mencuri itu harus dipotong gitu kan. Nah, manusia harus menerima itu. Itu. Nah itu bagaimana kita mensikapi hal seperti itu. Contoh lagi nih, ini secara real sebenarnya saya ada unek-unek yang sedang saya rasakan. Bergejolak udah beberapa minggu ini sebenarnya. Itu saya empet dalam hati yang mengenai kebatilan, Pak Yai. Emang enggak silakan. Kebatilan yang terjadi di tengah keluarga saya ya. Nah, di mana ada tindakan yang memang sudah saya sebut
tindakan asusila ya. Nah, tindakan Ada Pak Ustadz Jul itu kan. Nah, Yang ada tindakan Pak Fauzan tuh yang punya ya apa? Fauzan kemenangan, kemenangan, keberuntungan. keberuntungan. Nah, Punya dalam kesuksesan lah. dalam kondisi itu tuh kita menuntut keadilan Allah ya. Menuntut keadilan Allah, sementara kita harus menerima takdir yang ada nih, yang terjadi sama diri kita. Kodok itu saya tahu itu ketetapan dari Allah, sementara di dalam diri saya harus menerima ini gitu. Di lain sisi gitu, itu adalah kezoliman, itu adalah kebatilan, masa saya biarkan itu. Nah itu terjadi berkecamuk Ya. nah itu bagaimana mensikapi itu Pak Kamu Nah mungkin teman-teman mau menyampaikan. Pak Asot Ini dulu. kurang tua aku. Oh, Pak Zul, pripun pendapatnya? Ya, kita sebagai manusia itu kan apa yang pernah saya pelajarin itu, satu, sebagai makhluk spiritual. Artinya manusia itu butuh dan bergantung 100% kepada Tuhan. Dan yang kedua, manusia itu sebagai makhluk sosial plus. Ya, kalau dalam ilmu sosiologi itu kan manusia itu selain bergantung kepada manusia, manusia itu juga butuh manusia, itu sosiologi. Tapi kalau ada plusnya, berarti manusia itu butuh alam semesta dalam rangka menjadi khalifatullah fil ard. Nah, karena manusia itu ditugaskan menjadi khalifah di muka bumi dan Allah sudah memberikan fasilitasnya di muka bumi. Nah, kita sebagai manusia hanya bisa menjalankan sebatas kemampuan masing-masing manusia. Semua manusia tentu kemampuannya berbeda-beda dalam mensikapin amanat yang diembankan kepada manusia sebagai khalifah. Karena gunung menolak, sementara manusia yang jahula justru mau menerima. Tentu ini ada konsekuensinya. Ya, kalaupun itu batil, tapi selama bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, untuk jamaah secara umum, itu walaupun batil nggak apa-apa, jalanin aja. Yang penting dalam hati kita semua itu dalam rangka yardo bil qadailah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita jalankan, apa yang kita perbuat itu mendapat ridhonya Allah. Mungkin itu aja. Oke. Ya, terima kasih Pak Jul. Pak Tarso, pripun? Itu sisi pandang kita sebagai manusia kan hanya bicara baik dan buruk. Kalau menurut saya sih sebetulnya manusia itu sebetulnya berjalan pada takdirnya masing-masing ya. Artinya segala sesuatu yang datang ke kita ya kita jalanin aja. Kita jalanin aja. Kita jalani. Iya, itu menurut manusia. Tapi kalau saya pernah mendengar kata Allah itu nggak ada baik, nggak ada buruk. Dua-duanya baik gitu. Menurut manusia kan, oh ini jelek nih. Menurut Tuhan sih nggak ada baik, nggak ada buruk. Dua-duanya baik. Artinya kita kena musibah, ya baik. Kita punya dapat apa namanya, kenikmatan, ya baik. Dua-duanya baik. Cuman menurut kita ya gitu. Kok nggak adil ini kan gitu menurut manusia. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Pak Tarso. Mungkin saya nambahin dikit ya. Oke, ya gimana Pak Zul? Jadi yang namanya kodok sudah ditentukan, sudah ditetapkan oleh Allah. Tugas manusia itu hanya ikhtiar. Sebagai orang, ikhtiar itu dalam artian tawakal, berjuang semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah sebagai orang yang beriman. Karena kalau nggak salah saya pernah
di surah Al-Ahzab ya, ayat 69 kalau nggak salah. Itu ada ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kulai yusibana ilama kataballahu lana huwa maulana fal yatawakkalil mukminin. Jadi semua daun yang jatuh di kegelapan malam, semut yang merayap di kegelapan malam, itu semua sudah ada kodoknya, sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditetapkan. Nah, tugas manusia tidak lain dan tidak bukan sebagai orang yang beriman hanya bertawakal. Tawakal itu bukan kok pasrah menyerah sebelum berperang, tapi berjuang dulu, berusaha dulu seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Itulah yang disebut dengan tawakal. Selebihnya kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin itu tambahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Jul. Ya, tadi yang saya utarakan itu ridho biqodoillah, kemudian takdir yang berlaku terhadap diri kita, yang hubungannya dengan kebatilan yang dilakukan oleh orang lain, kezoliman orang lain terhadap diri kita misalnya begitu kan. Nah, bagaimana kita mensikapi itu gitu. Sementara Allah itu al-adlu, Allah itu maha adil. Lalu di mana ketetapan keadilan Allah di mana gitu kan? Sementara kejadian ini adanya di dunia loh. Itu. Dan ini dirasakan sama penderitanya, sama korbannya dan sebagainya gitu loh. Nah, ini bagaimana mensikapi ini gitu kan? Sementara katanya Allah itu al-adlu. Sementara dituntut juga kita harus ridho dengan qada Allah. Gitu. Kita harus ridho dengan ketetapan Allah. Seperti itu. Nah, bagaimana mensikapi ini? Dan takdir ini harus berlaku sama diri kita. Kita tahu itu takdir. Gitu. Nah, bagaimana mensikapi hal itu gitu kan? Nah, untuk itu kita ke Pak Yai aja dah. Kayaknya udah mulai oleng-oleng dikit nih. Iya ya, oke. Baik, kita ke narasumber aja ke Cak Warto. Monggo Pak, dipersilakan. Cakep. Keren banget. Keren banget. Saking kerennya sampai kabur kabeh. Kita mau bahas apa jadi bingung ya. Sebenarnya kan awalnya itu kan tentang hak batil. Betul. Lu udah tahu mana yang hak, mana yang batil. Iya. Sampai ke tawakal, sampai ke Allah nggak adil, sampai ke ini mbok yang simpel aja, rasa kakean mikir. Ya kan? Yang tadi dibilang dipotong tangan barang tadi itu kan? Iya, iya. Nah, iya. Ya udah kembali pada hak dan batil gitu. Ya, sekarang dipotong tangan itu batil apa hak? Orang yang dipotong tangannya itu batil apa hak? Batil. Nah, tapi kan di ayat-ayat yang menerangkan tentang hukum-hukum itu di belakangnya ditulisin jika engkau mau memaafkan itu lebih baik. Jangan dipotong dong. Ya kan? Karena maaf itu ada setelah adanya kesalahan. Ini bicara salah bener ini. Bukan bicara hak batil. Terus sudut pandang, sehingga hukum kan dibuat menjadi sumber hukum, tahu nggak? Nah iya. Nah, kamu maafkan itu lebih baik gitu. Kalau kita bicara hak batil, saya tanya, itu hukum potong tangan di mana? Di Quran. Di Quran nggak pernah ada orang dipotong di Quran itu. Nggak, maksudnya ayat yang menyatakan Quran ada di mana? Quran di Lauhil Mahfuz. Nah, yang sampan baca yang ada keterangan itu di mana? Di kitab. Kitab apa? Di kitab itu yang ditulis. Sumbernya aja gak jelas. Ya kan? Boleh baca. Dan kita bacanya di mana? Iya. Terus dunia ini apa? Hak apa batil? Batil. Nah, semua yang ada di dunia hak apa batil? Batil. Nah iya. Batil itu apa? Lenyap. Lenyap itu apa? Nggak ada. Nggak ada. Iya kan? Iya. Ya, hal itu adanya cuma di dunia. Sekarang kalau orang dipotong tangannya, itu batil. Sekarang orang yang sholat gimana? Ya, kalau di
dunia batil. Oh begitu. Surat batil. Lah iya begitu. Adanya di dunia kok batil. Lah iya. Pasti itu batil. Itu kan tarbiyah itu ya. Tarbiyah dalam kehidupan ini. Simpel jane. Batil. Makanya kalau memaaf itu lebih baik. Pancung, apa itu jika kamu memaafkan itu lebih baik. Itu begitu. Kalau kita baik buruk gitu kan. Apalagi batil itu nggak apa-apa. Yang penting kan ada manfaatnya untuk orang lain. Nggak apa-apa. Korupsi yang penting dibagi-bagi. Hah? Ah, Jadi iya. begitu. Bagi-baginya di mana? Ayo, kita punya duit kita bagi-bagi. Di Itu dunia. bagi-baginya di dunia apa di akhirat? Di dunia. Hah? Dunia. Dunia itu hak apa batil? Batil. Nah, kita bagi-bagi kan di dunia itu hak apa batil? Batil ono ancamannya. Ono ancamannya. Dan justru yang paling ditakuti Rasulullah hal-hal kayak gitu. Itu ina akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takuti ya, yang sesuatu yang aku takutkan menimpa kalian itu syirik-syirik kecil. Bukan syirik gede malah. Sahabat nanya, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Maksud yang kecil yang mana yang paling kau takuti? Yang gede nggak takut? Enggak, yang kecil yang takut. Ria. Lalu apa itu ya Rasulullah? Pola ria. Kamu bagi-bagi itu ria itu ping. Ya, kalau diidentikan itu doa. Nanti di akhirat Allah katakan. Coba temuin aja orang yang kamu dulu ria kepadanya. Minta balasan sama dia, apa yang kau dapatkan? Nah, sekarang seret kamu ke neraka. Kamu beramal bukan karena aku. Ngene ku piye? Hasil hak apa hasil batil? Hasil batil di dunia. Kembalikan aja. Nggak ada yang diciptakan Allah itu. Karena semua akan kembali kepada Allah. Makanya orang yang ulul albab dia akan katakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Cuma penciptaan nggak ada yang batil. Semua keren. Sampan tampak baik karena ada orang yang tampak buruk. Kalau nggak ada orang-orang yang tampak buruk, Sampan nggak tampak baik. Sampan itu tampak ganteng karena ada orang yang tampak tidak ganteng. Coba Sampan duduk di Ragunan bareng sama monyet-monyet. Sampean yang paling tampak ganteng karena ada monyet-monyet yang kurang ganteng. Ayo. Kita kalau duduk sama artis-artis itu mungkin gantengnya hilang kita. Dan dia ganteng karena dia duduk bareng kita. Manfaat nggak? Semua nggak ada batil ciptaan Allah itu. Kalau dikembalikan kepada hak ya, wajah hakol Batin. nggak ada. Makanya itu sudut pandang. Baik buruk itu, benar salah sudut pandang. Jangan mengandalkan sudut pandang. Makanya benar itu bukan yang ada di luar diri, tapi benar itu ada di dalam diri. Kenapa di dalam diri ada sir? Sir itu rasa. Rasa itu nggak pernah bohong. Lawan kata bohong itu benar. Kenapa dia rasa itu benar? Rasa itu didapati setelah dia mengalami. Setelah mengalami ada rasa. Rasa nggak pernah bohong itu. Kalau belum pernah ngalami, ya itu. Makanya, kalau belum tahu nyatanya, jangan menilai dari katanya. Kita bicara dari katanya terus. Katanya, belum tentu. Katanya orang ini bisa gini-gini. Sudah menyatakan kah? Udah ada kita melihat nyatanya? Kan belum. Kita udah woro-woro. Padahal belum. Ini kelemahan kita sehingga kita terjebak antara yang batil, sehingga kita milih yang batil-batil itu.
Bal tusirunal hayatat dunya wal akhiratu khairu wa apa. Coba semua urusan kembalikan aja. Walallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah lah kembalinya semua urusan apapun. Nggak ada batil, karena apa? Udah ada hak datang. Loh, cuman bisa nggak kita mendatangkan hak ini? Itu tugas kita sekarang. Bagaimana tugasnya kita supaya ini datang, ini hadir, ini bisa kita rasakan? Itu tugas kita. Makanya yang usaha-usaha untuk itu konsepnya qad aflaha man zakkaha. Bebersih. Kalau kita senang yang kotor ya nanti nggak bersih-bersih. Jadi hak itu nggak tiba-tiba, sehingga apa? Bicara hak tapi yang kita bicarakan justru batil-batil mulu arahnya, nggak ngarah ke hak. Akhirnya apa? Menurut saya, menurut pikiran saya, sudut pandang A, katanya ini, katanya itulah, nyatanya. Halo? Nah, jadi gitu Pak. Kembalikan ke hak batil tadi. Jadi nggak campur aduk antara hak dan batil. Jadi nggak jadi kabur, nggak karuan lari dari tema. Ya kan? Keren. Kode itu hak. Karena bagian karena ketetapannya kok. Itu. Kan keren. Dia akan mau merubah ketetapan-ketetapan itu kalau orang mau merubah jiwanya. Nggak pekerjaannya yang dirubah. Itu. Karena rezeki itu udah itu apa aja. Enak sebetulnya. Apa itu semua baik. Nggak ada kalau sudut pandang ya. Kalau hak yang datang ya semua sudut pandangnya hak. Ya kan? Ketika hak sudah datang kan wajah hakol batil. Karena Pak Inal batil kan itu. Batil itu nggak ada. Rabbana ma khalaqta hadza Batila. itu hanya orang ulul albab yang udah mendapat hikmah, Pak. Makanya hikmah itu penting. Nah, kita ini kan belum optimal, belum maksimal, tapi bisa bicara optimal, maksimal itu bisa. Tapi kan kita juga nggak optimal, nggak maksimal selama ini. Enggak. Masih banyak kok waktu-waktu yang habis nggak karuan itu. Disadari atau tidak. Dan senang membuat dalil-dalil yang macam-macam itu untuk menutupi. Sebetulnya. Bener. Ada aja dalil macam-macam. Padahal ya itu cuman ya slogan-slogan boleh ngapalin apa boleh apa gitu ya. Tapi kan rasa nggak pernah bohong. Rasa nggak pernah bohong. Nah itu loh Pak, orang terjebak Pak di situ. Batu sirunal hayat dunya. Makanya kebanyakan orang milih batil. Itu. Supaya kelihatan hak dicampur-campur. Biar jadi remeng. Nah, kopi remeng enak. Kalau ada. Nah kira-kira gitu. Pun monggo kalau memang ada hal yang memang wah janggal ini, monggo kejanggalannya itu dibahas. Kalau ada yang saya sampaikan itu janggal, kejanggalannya dibahas ya. Nggak apa-apa. Monggo, Pak Zul. Nih, Bagaimana Pak Tarso? nih, cukup. Pertanyaan nggak? Enggak, kalau saya nggak mau lari dari Pertanyaan tema. nggak? Iya. Ya kalaupun ada gini itu ada bagian dari tema kan. Iya. Harus kembali ke tema. Oke. Tapi harus nyambung. Jangan enggak. Tetap itu nyambung dengan tema karena intinya dua itu, hak batil, hak batil. Nah kita ini hanya dua pilihan, mau hak mau batil. Oke. Udah begitu doang. Gitu. Gimana Bang Andri? Ada yang mau ditanyain Bang Andri? Nggak ada. Panjang kali itu. Cukup. Cukup ya. Wah, nah, dalam ini masalah dalam dan mendasar. Hak dan batil ini. Iya. Tapi simpel kan jawaban. Simpel. Kita yang bikin ruwet. Simpel. Kita yang ruwet-ruwet. Jawaban Tuhan itu tentang hak batil simpel. Simpel. Dan kita udah bisa bersikap dengan itu sebetulnya. Iya.
ada satu kata yang apa Iya. dinukil tadi yang itu yang membuat saya itu sebenarnya jawaban. Wa ilallahi turja'ul umur. Iya. Nah, itu kuncinya di situ sebenarnya. Ketika kita menghadapi kodok, ketetapan Allah dan takdir yang harus kita rasakan saat ini, mau enak mau nggak enak, wa ilallahi turja'ul umur. Udah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Itu. Ya. Gimana teman-teman? Cukup? Cukup gitu. Ya, oke. Bang Andri gimana? Ya cukup. Oke. Makasih Pak Yai. Oh, monggo. Iya. Ya. Baik teman-teman pemirsa, sampai sini dulu jumpa kita. Nah, jika ada salahnya, jika ada hilafnya, kesalahan itu datangnya dari saya. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.